welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku lagi di Polrestabes Jakabaring Palembang. Ini tepatnya di pengantrian untuk pembuatan SIM A, guys. Nah, hari ini aku dapat antrian nomor 1. Tuh. Jadi hari ini aku mau buat SIM A, dan kebetulan dapat di loket 1 dan nomor 1. Oke, ikutin terus tetap di YouTube channel ya. Jadi aku jelasin untuk tahap pertama itu kita harus mengambil nomor antrian. Nanti kita tunggu di sini dan nomor antrian itu bakal tercantum di layar TV itu. Kemudian kita tunggu ketika nomor antrian kita dipanggil, kita langsung masuk tahap pertama itu ke loket foto atau yang bisa dibilang ruang pencerahan itu ya. Kita masuk aja, kemudian nanti ada polisinya untuk mengambil foto kita. Setelah dari situ kita juga langsung diverifikasi, dicek data-data kita. Langsung kalau sudah selesai kita ke uji teori, itu berada di seberangannya itu ya. Nanti kita kasihkan map kita juga lagi, data-data kita, kemudian kita ambil dan kita ke uji prakteknya tadi di lapangan. Kemudian sudah ke uji prakteknya, kita baru ke sini lagi dan antri lagi untuk mengambil SIM yang sudah jadi. Jadi ini udah tahap uji praktek. Ini aku udah dikembaliin lagi mapnya kayak gini. Tapi kita mesti datang ke loket 1 yang tadi, ruangan tempat pengambilan SIM. Kita harus ke situ lagi dan mengantri lagi, guys. Lumayan rame ya dalam masa pandemik ini, orang-orang ternyata antusias banget buat SIM. Pak. Iya. Ini lumayan rame banget sih. Kita lagi ngantri untuk pengambilan SIM-nya, itu nanti kita maju ke situ kalau nama kita dipanggil.
Nah guys, jadi aku baru selesai membuat SIM dan tara, aku udah dapet SIM-nya. Kebetulan aku lagi buat SIM A. Dan tahapan-tahapan cara membuat SIM itu baik SIM C dan SIM A itu sama saja. Namun ketika uji prakteknya mungkin berbeda ya. Karena kalau SIM C itu untuk kendaraan bermotor, kalau SIM A itu untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, kalau gitu tahapan-tahapannya udah aku jelasin juga tadi di ruangan mana aja kita harus buat. Kemudian juga untuk biaya administrasi atau registrasinya aku juga kurang tahu ya guys ya, karena aku ini buat SIM ini sekalian sambil mengikuti kursus mobil di salah satu kursus mobil yang ada di Palembang. Nah, jadi ketika ada paket untuk kursus mobil dan langsung sekaligus pembuatan SIM, itu aku langsung aja daftar dan harganya itu sekitar 1.200.000. Itu sudah termasuk kursus mobil 4 kali pertemuan dan kita langsung bisa bikin SIM. Untuk data-datanya langsung didaftarin sama panitia di kursus mobil tersebut. Nah, jadi aku tadi data-datanya udah diberikan sama panitianya, langsung masuk aja, ambil nomor antrian, kemudian langsung foto dan uji teori, langsung uji praktek di lapangan. Itu juga cuma sebentar ya, dari data-data yang kita terima tadi kita kasihkan ke panitianya, kemudian dikembalikan lagi. Setelah uji praktek lapangan, kita langsung masuk lagi di ruangan yang pertama kali aku datangin tadi ya, di ruangan foto tadi ya, foto dan uji teori tadi. Nah, tinggal tunggu aja antrian, langsung pengambilan SIM. Dan tara, SIM-nya udah jadi, sekarang udah selesai. Mudah-mudahan mengendarai mobilnya lancar dan tidak ada kendala apapun ya. Untuk itu, untuk warga Palembang, ketika kita mau mengendarai kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4, kita harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Kalau gitu, jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channelnya aku, Era Utami 92, karena dengan like dan subscribe kalian menjadikan aku lebih dan terus semangat lagi bikin videonya. Oke, ya udah deh, kalau gitu aku mau pulang dulu. Jangan lupa subscribe, tonton terus, dan aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.